Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas buku 1 OJK dan pengawasan mikroprudensial. Kita akan membahas 3 bab, yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Abisania Putri, Asmi Abdillah Rohman, Haikal Dawanik, dan Ridwan Ahmad Fauzi. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dijelaskan Saudara Asmi. Menjelaskan bab 4 tentang pengawasan mikroprudensial OJK. Tujuan pembahasannya, yang pertama, memahami perkembangan pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Kedua, memahami pentingnya pengawasan mikroprudensial. Yang ketiga, memahami aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. Kemudian yang keempat, memahami konsep pengawasan terintegrasi. Sejarah singkat pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Pengawasan sistem keuangan di Indonesia sebelum berdirinya OJK dilakukan oleh berbagai otoritas, yaitu Kementerian Keuangan, Bapepom LK, dan Bank Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan bank dan kantor cabang bank setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Kemudian, adapun tugas dari Bapepom adalah: pertama, mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Yang kedua, menyelenggarakan bursa pasar. Yang ketiga, terus-menerus mengikuti perkembangan terhadap perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, Pasal 33 Ayat 1, dijelaskan bahwa pengawasan perbankan akan dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang yang menjadi awal mula dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank atau IKNB dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan ke OJK pada 31 Desember 2012. Selanjutnya, tugas pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013. Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga keuangan negara yang menguasai seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Kemudian, perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia. Fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari: pertama, pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Yang kedua, pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Kemudian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus mengacu pada international best practice. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. Ketentuan asuransi akan mengacu pada International Association of Insurance Supervisors atau IAS. Ketentuan pasar modal akan mengacu pada International Organization of Securities Commissions atau IOSCO, dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada Islamic Financial Service Board atau IFSB. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, sebagaimana telah diulas pada Bab 2 mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Dasar kewenangan pengawasan lembaga pembiayaan diatur pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan yang menyebutkan bahwa pengawasan lembaga pembiayaan berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan yang selanjutnya dialihkan ke OJK. Cakupan dan teknis pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga pembiayaan terdapat dalam Peraturan OJK. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. OJK juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro. Selanjutnya, pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut. Dengan struktur pengawasan terintegrasi seperti ini, diharapkan pengawasan terhadap suatu kelompok atau grup atau konglomerasi lembaga jasa keuangan beserta anak perusahaannya dapat dilakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan terkonsolidasi. Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Di sebelah kanan ini ada contoh ilustrasi konglomerasi keuangan dari PT Bank Dinamis Tbk. Yang pertama ada PT Dinamis Life Insurance, yang kedua ada PT Dinamis Asset Management, yang ketiga ada PT Cakra Dinamis Finance, yang keempat ada PT Dana Pensium LK Dinamis, yang kelima ada PT Dinamis Sekuritas, dan yang terakhir ada PT Bank Syariah Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ahmad Fauzi. Di sini saya akan melanjut pembahasan mengenai pengawasan market conduct OJK. Adapun tujuan dari pembahasan ini ialah yang pertama dapat memahami pentingnya menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan meningkatkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Kedua, dapat memahami konsep pengawasan prudensial dan market conduct. Ketiga, memahami bentuk pengawasan market conduct yang dilakukan OJK dalam kaitannya dengan upaya perlindungan konsumen, keuangan, dan masyarakat. Lalu yang keempat, dapat memahami konsep pengawasan secara utuh. Lalu yang berikutnya, pengertian pengawasan market conduct. Beberapa pengertian market conduct antara lain adalah World Bank mendefinisikan market conduct adalah cara PUJK mendesain produk dan layanan serta mengedepankan itikat baik kepada konsumen dan masyarakat. Lalu yang berikutnya, pada penjelasan POJK nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan disebutkan bahwa market conduct adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki peran di bidang pengaturan seluruh sektor jasa keuangan, pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Dengan adanya 3 peran besar OJK di sektor jasa keuangan di atas, membuat OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang bersifat prudensial dan market conduct sebagaimana terlihat pada gambar di samping ini. Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan,
terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen keuangan yang harus diterapkan, yaitu yang pertama transparansi, kedua perlakuan yang adil, yang ketiga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, keempat keandalan, kelima penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Pengertian pengawasan market conduct oleh OJK. Pengawasan market conduct yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan bersifat untuk melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan prudensial dengan fokus dan cakupan pengawasan yang berbeda, namun tetap mengedepankan keseimbangan antara tumbuh kembangnya pelaku usaha dan kepentingan konsumen. Adapun tujuan dari pengawasan market conduct adalah sebagai berikut, yaitu pertama, bagi para pelaku usaha. Bagi para pelaku usaha harus memiliki budaya dan perilaku yang berorientasi kepada konsumen, treat consumer fairly. Kemudian menjamin keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Terus yang bagi konsumen harus memberdayakan dan melindungi konsumen dan atau masyarakat melalui peran pelaku usaha. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Cakupan pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK adalah sesuai dengan produk life cycle yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desain produk. Desain produk mencakup proses penyesuaian produk yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap kebutuhan konsumen dan kemampuan segmentasi konsumen. Kedua, penawaran produk. Penawaran produk mencakup pembuatan ringkasan informasi produk dan penjelasan mengenai manfaat, risiko, biaya produk, hak dan kewajiban konsumen, serta syarat dan tata cara penggunaan produk. Ketiga, penjualan produk. Penjualan produk mencakup proses dan media pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha, kapabilitas pemasaran, jaminan keamanan dan kerahasiaan data konsumen, pengadaan sistem pendukung yang reliable, dan perjanjian baku produksi. Lalu yang keempat, layanan pasca jual. Layanan pasca jual mencakup aksesibilitas dan kemudahan konsumen dalam menggunakan layanan pasca penjualan produk. Lalu kemudian yang 5, penyelesaian pengaduan atau sengketa. Penyelesaian pengaduan atau sengketa di sini mencakup proses penyelesaian pengaduan atau sengketa konsumen melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Ketika dalam implementasi pengawasan market conduct, OJK menggunakan 2 teknik pengawasan, yaitu pertama, pemantauan perilaku pasar. Proses pemantauan perilaku pasar adalah pengawasan yang dilakukan melalui data-data terkait perilaku lembaga jasa keuangan yang diambil melalui berbagai sumber dan metode. Adapun proses pemantauan pasar yang dilakukan oleh OJK, di antaranya yaitu pertama, analisis terhadap laporan self-assessment pelaku usaha terhadap implementasi 5 prinsip perlindungan konsumen. Kedua, pemantauan iklan, produk atau jasa keuangan pelaku usaha. Ketiga, pemantauan terhadap informasi yang bersumber dari konsumen yang disampaikan melalui berbagai media berkaitan dengan produk atau jasa pelaku usaha. Lalu yang keempat, pemantauan secara tematik yang dilakukan menggunakan teknik penyamaran. Lalu yang kemudian berikutnya, pemeriksaan market conduct. Pemeriksaan market conduct adalah pemeriksaan yang dilakukan secara tematik dan langsung kepada PUJK dengan berkoordinasi dengan satuan kerja pengawasan yang membawahi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adapun contoh bentuk hasil dan tindak lanjut atas pemeriksaan market conduct. Yang pertama, meminta pelaku usaha untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan produk atau jasa yang dikeluarkan pelaku usaha yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip perlindungan konsumen.
Kedua, melarang penawaran produk dan atau jasa keuangan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Yang ketiga, membuat larangan beberapa klausa baku yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat merugikan konsumen keuangan. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Jadi, tujuan pembahasan ada dua. Yang pertama, untuk memahami pentingnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan untuk mengetahui peranan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Yang pertama adalah kontak 157. Jadi, kontak 157 adalah kontak center resmi dari otoritas jasa keuangan yang dapat dihubungi oleh masyarakat atau konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, masyarakat dapat menghubungi kontak ini untuk menanyakan informasi seputar industri jasa keuangan dan menyampaikan informasi dugaan pelanggaran ketentuan kepada OJK maupun menyampaikan pengaduan terhadap sengketa yang dialaminya dengan POJK. Jadi, berdasarkan peraturan OJK nomor 1/POJK nomor 7 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau POJK. Untuk itu, OJK membentuk layanan konsumen keuangan ini, yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi sektor jasa keuangan dan melayani pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Karena masyarakat atau konsumen jasa keuangan ini dalam berinteraksi dengan POJK seringkali mengalami permasalahan yang disebabkan oleh berbagai hal. Antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat atau konsumen, tidak transparannya informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan, serta lain sebagainya. Selanjutnya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK atau SLIK. Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan sistem yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur, perbankan, dan layanan jasa keuangan lainnya. Jadi, apa aja sih manfaat dari SLIK bagi kreditur? Manfaat SLIK bagi kreditur itu ada 4. Yang pertama adalah untuk membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, menurunkan resiko kredit bermasalah di kemudian hari. Yang ketiga, dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional. Dan yang keempat adalah untuk mendorong transparansi pengelolaan kredit. Lalu, manfaat SLIK bagi debitur atau masyarakat ada 3. Yang pertama adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, mendorong penerima kredit untuk menjaga reputasi kreditnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui data kredit seperti data pokok debitur, plafon debitur, baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, dan denda pinjaman. Lalu, untuk informasi mengenai alamat kantor OJK dapat diakses di website OJK, yaitu sebagai yang tertulis di PPT. Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK juga telah membangun portal edukasi yang berisikan informasi industri jasa keuangan, produk atau layanan jasa keuangan dalam bentuk buku, brosur, majalah, artikel, infografis, dan video yang dapat diakses di alamat berikut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila terlalu banyak kekurangan, apabila ada lebihnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.